pergerakan nyata kini telah dilakukan PSSI termasuk dengan cara menambah amunisi baru. Trio Enjoy yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi akan bergabung di skuad Garuda dengan beberapa penambahan pemain tersebut. Lantas, bagaimana Patrick Kluivert meramunya? Dengan menggunakan pola 4-2-3-1 seperti apa yang pernah diterapkan Kluivert di Adana Demirsport maupun Timnas Curaçao, maka komposisinya akan menjadi seperti berikut ini. Di posisi kiper akan terjadi persaingan sengit antara pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Emil Audero Mulyadi dengan Martin. Pas pertanyaannya sudah punya Martin Pas yang handal. Kenapa harus menaturalisasi Emil? Persaingan dan backup adalah alasan PSSI menaturalisasi Emil. Persaingan yang sehat di posisi kiper akan menciptakan performa terbaik, toh rencana bergabungnya pemain keturunan Mataram tersebut sebelumnya juga telah dikonsultasikan dulu dengan Martin. Pas alih-alih minder atau kecewa, Pas justru mengaku antusias karena bisa bersaing untuk membuktikan yang terbaik. Naturalisasi kiper baru ini juga sebuah tindakan backup. Pas ini adalah salah satu pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila ia dapat 1 kartu kuning lagi di laga melawan Australia, ia akan absen di laga melawan Bahrain. Belum lagi kalau riwayat cedera pas kambuh lagi. Nah, disinilah kedatangan Emil Audero akan sangat menolong. Lalu siapa yang akan jadi kiper utama? Jawabannya mungkin hanya Kluivert yang tahu, sebab keduanya mirip secara postur dan punya masing-masing kelebihan. Keduanya juga jago dalam duel 1 lawan 1 maupun bola atas. 4 bek sejajar kemungkinan masih akan ditempati oleh Kevin Dick di bek kanan, duet Mes Hilgers dan Jay Itzes di bek tengah, lalu Calvin Verdonk di bek kiri. Namun kuartet tersebut kini bisa terancam ketika pelapisnya melimpah dan tak kalah gacor. Misal saja di bek tengah ada Elkan Bagot dan Justin Hubner yang makin menggila di klubnya masing-masing. Justin Hubner bersama Wolves U21 kini selalu jadi starter dan bahkan dipercaya menjadi kapten. Kesulitannya sudah terbukti ketika Wolves U21 mampu menumbangkan tim seperti Manchester City U21 maupun Tottenham Hotspurs U21. Elkan Bagot juga sama jagonya dengan Hubner. Ia selalu tampil sebagai starter di Blackpool. Performa apiknya pasca sembuh dari cedera bahkan sempat dipuji setinggi langit oleh pelatihnya Steve Bruce yang lebih membanggakan lagi. Sejak Bagot comeback, Blackpool tak pernah kalah hingga akhir Februari. Dengan adanya pelapis sehebat mereka Kluivert, harusnya tak usah khawatir jika Bang Jay absen maupun Mes Hilgers performanya menurun seperti saat diktik Alex Pastur. Untuk diketahui saja, Jay Itzes itu termasuk dalam rombongan pemain yang sudah terkena 1 kartu kuning. Artinya jika melawan Australia kena kartu kuning lagi, maka Bang Jay bakal absen di laga melawan Bahrain. Disinilah keberadaan pelapis yang berkualitas diperlukan Kluivert. Oh ya, jangan lupakan juga Rizky Ridho. Meski performanya menurun bersama Persija, ia juga bisa jadi salah satu opsi pelapis pilihan Kluivert. Kalau di bek sayap kanan tempat utama harusnya masih jadi milik Kevin Dick. Performanya di Copenhagen makin gacor, aksi menawannya bahkan mampu meloloskan timnya ke 16 besar UEFA Conference League. Kevin Dick jangan dianggap hanya hebat ketika jadi algojo penalti saja, lihat juga asis-asisnya yang memanjakan striker bak Alexander Arnold. Sebagai pelapis ada Sandy Walsh yang tak kalah jago. Rekrutan baru Yokohama Marinos ini juga siap mengancam Kevin Dick. Performa debutnya di Liga Jepang bahkan dipuji habis oleh pelatihnya Steve Holland. Selain Sandy, masih ada juga pemain Port FC Asnawi Mangku Alam yang bisa jadi opsi kedalaman skuad jika diperlukan. Pertanyaan sekarang adalah di bek kiri. Kenapa sih sudah ada Calvin Verdonk, kok masih saja menaturalisasi bek kiri lain seperti Dean James? Perlu diketahui Verdonk itu sama halnya seperti Martin Pas dan Jay Itzes, pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Jika kena kartu kuning lagi saat bentrok melawan Australia, ia akan absen di laga melawan Bahrain. Disinilah keberadaan Dean James. Jadi penting. Bicara soal kualitas, Dean James hampir mirip dengan Verdonk, tipe bek sayap gesit dan rajin naik turun membantu serangan.
Di era divisi musim ini, ia menjadi tulang punggung timnya Go Ahead Eagles. Dari 17 laga yang dilakoni 5 kali clean hit, telah ia torehkan hingga akhir Februari. Dari bek kiri beranjak ke posisi gelandang tengah atau double pivot, posisi ini juga makin melimpah kedalamannya ketika kedatangan Joy Pelupesi. Duet pemain Lommel SK itu dengan Tom Hay kemungkinan akan diplot sebagai starter oleh Kluivert. Di posisi ini, Joe Pelupesi memang sudah berumur 31 tahun, namun pengalamannya sangat dibutuhkan. Yang perlu diketahui juga, pemain berdarah Maluku itu juga merupakan mantan anak asuh Kluivert ketika membela FC Twente pada tahun 2011 silam. Jadi, ya Kluivert pasti sudah hafal banget gaya bermainnya sebagai gelandang bertahan bertipe petarung. Pelupesi punya beberapa keunggulan dilansir dari Sport Corner. Tingkat sapuan perlaganya hampir mencapai 2,3%. Begitupun tingkat tackle perlaganya mencapai 1,3%. Angka itu cukup jadi modal baginya yang akan menyandang sebagai pemain tukang pukul timnas Garuda. Lantas, siapa lapis dari duo Pelupesi dan Hay? Tenang, Kluivert masih banyak opsi. Ada Ivar Jenner yang perlahan makin konsisten di Jong Utrecht. Tak hanya Jenner, Nathan Joe Aon maupun si preman Justin Hubner juga bisa ditempatkan di posisi tersebut. Selain posisi double pivot, ada satu posisi penting di format 4-2-3-1 Kluivert, yakni gelandang serang yang diberi keleluasan untuk bergerak di belakang striker. Posisi tersebut kemungkinan akan menjadi milik Marcelino Ferdinand, kecakapan pemain Oxford United. Di posisi tersebut sudah terbukti saat ia mencetak brace ke gawang Arab Saudi. Namun jika performa Lino kurang menggigit Patrick Kluivert, bisa memilih opsi Egy Maulana Fikri di posisi tersebut. Performa Egy bersama Dewa United musim ini sangat memukau ditempatkan oleh pelatih Olde Ring di posisi belakang striker. Pemain berjuluk Kelok 9 itu sudah mencatatkan 10 gol dan 4 assist hingga akhir Februari. Kalaupun Patrick Kluivert butuh opsi lain, ia juga bisa mendorong Tom Hay di posisi tersebut sebagai gantinya Ivar Riner. Bisa ditaruh di posisi double pivot berduet dengan Pelupesi. The Professor cukup punya kemampuan jika mengemban peran tersebut. Ia punya atribut kreativitas, kualitas umpan, serta tendangan roket jarak jauhnya yang dahsyat. Lanjut ke posisi sayap serang. Di sayap serang kiri, satu tempat akan menjadi milik Ragnar Oratmangun, namun saat melawan Australia, siapa yang akan menempatinya? Sebab pemain FC Dender itu akan absen karena akumulasi kartu ya. Disinilah kedatangan Dean James menjadi penting. Menurut beberapa sumber seperti OKZone maupun Bola Sport, antara Dean James atau Calvin Verdong kemungkinan akan menempati posisi tersebut. Keduanya cukup punya alasan ditempatkan di posisi tersebut. Kalau melihat segi produktivitasnya musim ini, Dean James di Go Ahead Eagles sudah mengemas 1 gol dan 2 assist. Sedangkan Calvin Verdong di NEC Nijmegen dengan 1 gol dan 1 assist, artinya salah satu dari keduanya patut dicoba di posisi tersebut saat melawan Australia. Bayangkan betapa mengerikannya jika duo back Eredivisie yang bertenaga badak itu mengobrak-abrik pertahanan lawan. Dari sisi kiri, lalu bagaimana di sayap kanan? Posisi tersebut akan menjadi milik pemain PEC. Zwolle Eliano Reinders, adik Tijani Reinders itu, musim ini banyak dimainkan di sektor kanan soal kemampuan. Enggak usah diragukan lagi. Lihat saja ketika pemain PSV sekelas Ivan Perisic saja kewalahan menghadapi Eliano. Tapi kan Eliano lebih berposisi sebagai bek kanan, bukan sayap kanan. Tenang, pemain 24 tahun itu cukup baik kok jika jadi pemain sayap. Sebelum ditempatkan di posisi bek kanan Eliano ini, dulunya di PEC Zwolle juga posisinya adalah sayap serang. Menurut catatan transfer, Mark Eliano di posisi tersebut sudah torehkan total 4 gol dan 5 assist. Namun jika Kluivert punya pemikiran lain, bisa jadi posisi Eliano ini ditukar dengan Kevin Dick. Kita tahu Kevin Dick lebih produktif musim ini dari segi serangan, cocok enggak? Bayangkan saja dari sisi kiri sudah mengerikan dengan kombinasi Calvin Verdong dan Dean James. Di sisi kanan akan ada kombinasi Kevin Dick dan Eliano Reinders. Sudah kuat di posisi sayap serang, harus kuat juga dong
Di posisi ujung tombak, satu tempat di posisi striker akan jadi milik oleh Romeni sebagai salah satu striker top dunia. Kluivert tak mau menanggung malu jika ia tak mampu memoles. Striker asuhannya jadi gacor. Tipe striker seperti Ole Romeni dengan tinggi badan 1,85 meter serta tubuh yang ideal sudah memenuhi standar striker yang diinginkan Kluivert. Namun jika Ole Romeni masih mandul saja, bagaimana sebagai alternatif? Masih ada striker macam Ramadan Sananta yang kini makin tajam bersama Persis Solo secara postur. Ia juga nggak kalah jauh dengan Ole Romeni Santa, bahkan sudah menyebut sendiri tak takut bersaing dengan Romeni di posisi ini. Kalaupun tidak dengan Romani maupun Sananta, Kluivert bisa memasang Rafael Struijk sebagai striker palsu. Meski performanya masih menurun bersama Brisbane Roar, ia bisa tiba-tiba mengejutkan seperti saat ia mencetak gol melawan Bahrain. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Kedalaman skuad timnas kebanggaan kita? Yang pasti sudah layak ya untuk masuk ke putaran final Piala Dunia.